kenali, saya dulu kuliah S1 Bimbingan Konseling di UNJ angkatan 2007, lulus 2012. Berarti sudah lama ya, Bu? Ya. Ibu boleh ceritain nggak, Ibu menjadi guru BK sejak tahun berapa dan di mana? Oke, sebelumnya saya menjadi guru itu pada saat kuliah juga udah belajar ya gitu. Cuman jadi guru pertama kali, jadi guru BK-nya itu tahun 2014. 1 tahun saya menjadi guru BK di sekolah dasar. Ini Al-Azhar Sukabumi, Jati Bening. Kemudian tahun 2015 selama 5 tahun saya di SMK Islam dan Presidenan 2020, kemudian ke SMA Negeri, yang pertama di SMA Negeri 62, kemudian diperbantukan di 98, terakhir mutasi ke sini. Kemarin bulan Juli 2025 saya di SMA Negeri 113 Jakarta. Berarti sudah banyak pengalaman-pengalaman yang Ibu lalui ya dari SD sampai hingga sekarang. Cukup lah ya, cukup. Masih harus banyak belajar lagi lah. Dari pengalaman Ibu tersebut ada masih kayak perbedaan-perbedaan seperti orang tua atau murid-muridnya dalam konseling? Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan unik ya gitu. Ya pasti ada banyak kriteria ya, banyak ternyata dengan treatment yang seperti ini tidak bisa, harus seperti ini dengan yang jadi ya yang saya temui sih pasti so far ya berbeda gitu. Nah, masing-masing punya kriterianya masing-masing. Mungkin kita langsung ke sesi wawancaranya ya, Bu. Ibu kan udah lama ya menjadi guru BK. Ada nggak sih kayak beban kerja yang tinggi atau kasus siswa yang berat? Nah, itu bagaimana sih Ibu menjaga kesehatan emosionalitas Ibu atau profesionalisme Ibu sebagai guru BK? Terus kayak Ibu mengalami stres atau burnout pribadi, langkah apa yang Ibu ambil agar layanan kepada siswa itu nggak terdampak? Selama ini sih biasa aja ya gitu, saya menjalani sebagai guru BK ya. Ada kalanya lagi sibuk banget nanganin permasalahan, karena permasalahan itu datang tak dijemput pulang tak diantar gitu, tiba-tiba ada gitu. Atau sebenarnya yang paling bagus itu kita asesmen awal kan gitu, jadi udah tahu seberapa sih kadarnya gitu kan. Jadi lebih banyak melakukan pencegahan gitu. Tapi ya itu tadi, permasalahan kadang kan ada aja ya gitu. Nah pas lagi banyak banget dan semuanya membutuhkan perhatian gitu ya, kita bertanya pada diri sendiri, mampu nggak gitu, karena mau melayani kan, jadi tanya dulu masih bisa, masih mampu gitu. Ketika keadaan diri masih bisa, masih mampu ya oke. Tapi kalau misalnya karena sudah terlayani gitu ya, mungkin pada saat di tengah perjalanan proses pelayanan merasa lelah gitu ya, paling ngambil jeda gitu. Jadi istirahatkan dulu pikirannya gitu. Ya mungkin kalau di sini langsung minum atau duduk mendiamkan diri sambil merenung dulu, sholat dulu gitu ya, kayak refleksi diri ya gitu. Sebenarnya tadi langkah yang saya ambil sudah tepat atau belum gitu. Biasanya sih kayak gitu. Atau banyak-banyak istighfar sih ya, sambil rajin gitu ya, lebih kayak Allah mohon petunjuknya gitu. Terus nanti kalau mau menghadapi lagi ya udah bismillah lagi gitu, sambil berdoa dulu gitu, paling seperti itu. Tapi kalau kadang-kala pernah ada di titik kayaknya kok begini banget ya jadi guru BK gitu, ada pernah gitu terbesit kayak gitu. Ya sudah, saya mencoba untuk mengalihkan dulu gitu sehari gitu, dengan mungkin saya baca buku gitu ya, untuk refreshing tapi lebih untuk menguatin diri sih, karena kita juga butuh penguatan kan gitu. Atau curhat sama sesama guru BK gitu, biar kita minta ya, sampaikan aja bahwa saya
dikuatin gitu. Saya butuh didampingi gitu, karena kan kita manusia ya gitu. Itu sih paling gitu. Atau ya lebih ke ini sih, cari informasi lebih matang lagi, apakah lebih ke bertanya ya, apakah pelayanan yang saya berikan itu sudah tepat atau belum, dan sudah berdampak atau tidak gitu. Iya, lebih ke evaluasi, terus refleksi ya gitu. Itu sih yang paling penting. Baik, sebagai guru PK yang udah mengemban tugas bertahun-tahun, yaitu gimana sih strategi Ibu membangun dan menjaga hubungan profesional Ibu dengan siswa, guru, ataupun orang tua murid, termasuk saat menghadapi siswa yang bersikap kasar atau kurang sopan terhadap guru-guru yang lain? Kalau saya ya berlandaskan ke azas BK ya gitu, kan ada banyak tuh azasnya, ya udah mengikuti aja itu gitu. Terus intinya sih kalau kita sesuai dengan dasar-dasar bimbingan konseling gitu ya, udah sesuai aturan ya aman gitu kalau menurut saya ya gitu. Dan memang itu sudah mengakomodir semuanya menurut saya gitu ya, bahwa kita harus menjaga perasaan itu penting, kita harus maksudnya up to date gitu. Itu ya gitu yang menjadi apa ya, dasar lah gitu. Terus ketika kita sedang menghadapi siswa yang bersikap kasar gitu terhadap guru lain atau apa, yang pertama ya kita ini ya, maksudnya merangkul gitu kan, supaya tidak berdampak lebih negatif lagi gitu kan. Terus ya memberikan waktu dia untuk merilis emosinya gitu, memberikan waktu. Dan ini ketika memang sudah reda, sudah istilahnya tentu dengan pengawasan kita ya gitu, baru kita mencoba untuk masuk gitu. Selanjutnya, menjadi guru BK pastinya kan banyak kasus yang Ibu sudah lewatkan ya. Misalnya ada kasus siswa yang melanggar hukum atau melakukan pidana. Gimana sih Ibu menentukan batas antara kerahasiaan konseling dan kewajiban pelaporan? Dampak, saya melihatnya dari dampaknya gitu. Kalau dampaknya hanya ke diri dia sendiri, berarti lebih ke merangkul aja, maksudnya apakah bisa gitu, secara personal dengan konselnya ya, maksudnya dengan kesepakatan keterbukaan dia, penerimaan dia juga kan gitu, apakah mau dilayani atau tidak gitu. Tapi kalau dampaknya sudah meluas gitu ya, karena kan kita juga ada di instansi juga gitu kan, kita juga punya pimpinan gitu ya, paling mohon petunjuk juga, maksudnya menyampaikan dalam artian sesuai dengan profesional kita ya gitu. Karena juga ada kalanya saya juga izin sama klien kita gitu, sama siswa gitu, boleh nggak hal yang ini Ibu sampaikan gitu. Iya, mohon dipertimbangkan lagi gitu, bagaimana dampaknya ininya gitu. Jadi tentunya ada persetujuan dari siswanya gitu. Ataupun ada kalanya kan kita harus menentukan ya gitu, ini belum ketemu siswanya tapi sudah ada dan lain yang sebagainya gitu, apalagi siswanya nggak bisa nih kita ketemuin karena mungkin dia nggak masuk gitu, terus susah untuk menghubungin. Kita sampaikan ke atasan dulu, atasan langsung gitu, yaitu sekolah atau kalau memang udah urgent banget. Jadi seenggak-enggaknya itu juga apa ya, kita harus memikirkan dampak lagi ya. Kata kuncinya sih di dampaknya, apakah dampaknya itu besar ataukah tidak gitu, ataukah itu berpengaruh banyak atau tidak, atau ketika kita melaporkan atau ini itu memberikan manfaat buat kliennya atau tidak gitu, itu juga mesti dipikirkan, itu yang menjadi pertimbangan sih gitu. Iya, karena kan kalau dia udah nyaman, seenggak-enggaknya layanan kita masukkan gitu. Nanti lama-lama dia juga akan mempertimbangkan gitu, kalau melapor itu mungkin gitu ya adalah salah satu cara gitu untuk memperkecil atau mempersempit dampaknya.
ya disesuaikan, kan kita belajar tugas perkembangan ya gitu. Jadi ya ini aja sih apa, disesuaikan saja gitu. Dulu kalau di SD ya lebih banyak masikannya gitu, kemudian sebenarnya lebih banyak konseling dengan orang tua gitu. Kalau ke siswanya kita lebih ke layanan klasikal gitu, pembangunan kemandiriannya gitu, lebih ke membangun potensinya gitu. Itu sih, jadi layanannya berbeda. Kalau di SMA balance ya, dan macem-macem gitu. Iya, lebih ini, dan kadang-kala saya meminimalisir dengan orang tua gitu. Kalau masih bisa dengan siswanya ya kita maksimalin benar gitu, bahwa siswa bisa kok gitu, bersama dengan kita menghasilkan bersama. Tapi kalau anak SD ya itu tadi kadang lebih besar ke orang tua. Oke, masuk lagi ke pertanyaan wawancara ya Bu. Ya. Menurut pengalaman Ibu yang sudah banyak itu, bagaimana tanda-tanda guru BK mulai mengabaikan kode etik, baik secara disadari maupun tidak? Ya kalau sudah keluar dari azas-azas BK ya gitu. Misalnya yang paling utama sih kerahasiaan ya. Ketika kerahasiaan itu sudah maksudnya udah disampaikan ke semua itu, kadang-kadang nggak sadar kan gitu. Nah itu, dan memang jujur ya, yang paling berat itu adalah menjaga kerahasiaan gitu. Itu karena bukan takut keceplosan atau apa, tapi menjaga amanah itu gitu. Menjaga amanah itu sih yang paling, itu yang utama gitu. Terus hal-hal yang nggak mau belajar gitu ya, maksudnya nggak up to date gitu, itu juga perlu evaluasi juga gitu. Berarti ya mungkin sudah menurun kan ya gitu. Itu tanda-tanda yang kadang sering terjadi gitu. Ada kalanya saya juga di momen-momen tertentu juga gitu. Terus kok saya kayaknya kosong banget nih. Nah itu tadi refleksinya, kayaknya saya harus baca buku deh gitu. Ya kadang-kadang dimulai dari buku yang ringan dulu, terus akhirnya dan baca jurnal juga gitu. Gimana sih cara, suka ada ya cara mengatasi siswa yang introvert ini, gimana lebih ke masalahnya yang dihadapi apa, terus kita cari referensi. Dia tergantung ya naik gitu. Kalau pas lagi ada permasalahan yang berat, nanti itu on the spot aja sih, kayaknya perlu refleksi untuk merilis beban gitu. Karena kalau refleksi kita itu jadi lebih relax gitu ya, dan lebih udah bukan kita siapa lagi gitu yang membersamai anak-anak gitu. Kadang-kadang kayaknya capek banget gitu kan, udah konseling tapi ternyata tidak berdampak gitu. Itu kan juga kadang-kala agak menyurutkan semangat ya gitu. Terus dengan ya udah kalau bukan kita siapa lagi gitu. Apalagi ketika klien kita tidak dapat dukungan dari mana-mana gitu. Jadi kan guru BK yang menjadi tambatan terakhirnya nih gitu. Ya udah kita harus semangat. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, indikator perilaku apa yang perlu segera ditindaklanjuti guru BK untuk mencegah tindakan ekstrim atau kekerasan berat oleh siswa? Kekerasannya yang maksudnya gimana ya? Mungkin kayak pembulian atau mungkin hal kemarin yang pemboman di SMA 72. Oh gitu. Sikap siswanya ya, sikap siswanya apa yang harus kita ini apa? Yang pertama itu kita kan sudah tahu nih kebiasaan anak SMA pada umumnya itu seperti apa, sewajarnya seperti apa. Nah, ketika ada hal-hal yang nggak wajar, nah kita mesti peka di situ. Dan itulah pentingnya kita itu memahami masing-masing individu. Masing-masing individu kita paham gitu ya. Misalnya anak ini ceria nih gitu, cerewet, ketika kita ketemu dia nyapa, terus kemudian nggak nyapa. Nah itu kita juga perlu gitu peka di situ. Yang tadinya pendiam itu kan kemudian cerewet juga kita harus peka gitu ketika
ada hal-hal yang di luar kebiasaan mereka gitu. Dan tidak hanya itu aja ya, kita juga perlu ada asistensi mas gitu, atau menanyakan gitu kabar. Kadang kan kita nggak sengaja nih nanya-nanya gimana kabarnya, semangat ya ini bu gitu. Nah itu pancingan ya, gitu. Ya sering-sering aja sih ketemu siswa gitu nanyain kabar gitu. Itu juga salah satu indikator sih gitu, bahwa biar kita dapat ini lagi buruk nih, lagi ini gitu, ada apa nah gitu, perlu apa bantuan gitu, mau cerita, ibu mau cerita gitu. Dan ada kalanya juga siswa ceria gitu, kemudian tiba-tiba pengen cerita gitu sih. Makanya hubungan kita dengan murid itu perlu dibangun. Oke, untuk pertanyaan nomor 6, apakah terdapat perbedaan antara mendampingi perempuan korban kekerasan dan anak korban pelanggaran HAM? Bisa dijelaskan berdasarkan pengalaman ibu sendiri? Tetap ada perbedaan gitu, tergantung konteksnya ya, permasalahannya apa, karena kan ini berbeda permasalahannya, maka berbeda tentunya gitu. Pada biasanya sih pengalaman ya gitu, kalau yang korban kekerasan itu korban perkelahian gitu, jadi mereka sama-sama dominan biasanya gitu. Kalaupun ada yang nggak dominan pun istilahnya mereka masih bisa mengungkapkan gitu loh sebabnya apanya gitu. Jadi asas keterbukaannya lebih besar gitu daripada yang korban bullying gitu. Kenapa bullying terjadi ya karena itu ada intervensi gitu kan, baik secara fisik maupun secara psikis gitu. Nah biasanya ibu yang melakukan ini dulu pencegahan pertolongan pertama pada kecelakaan mental gitu. Itu dulu memberikan rasa aman gitu, rasa nyaman gitu. Jadi supaya dia bisa mempertimbangkan nantinya apa. Walaupun belum bisa ya kita kasih waktu dulu, yang penting nyaman dulu, aman dulu gitu. Baru ketika kita nilai dia sudah siap, baru kita ajak gitu untuk mempertimbangkan yang selanjutnya. Selanjutnya apa saja bentuk pengembangan kompetensi yang bisa dilakukan sebagai mereka untuk mengoptimalkan layanan yang diberikan. Contohnya itu kayak workshop atau pelatihan di luar gitu. Iya, pelatihan itu penting gitu ya. Saya biasanya baca buku itu juga penting gitu, karena jangan sampai kita lulus sekolah tapi berhenti baca buku juga gitu. Karena ada dua sih, yang fiksi, maksudnya baca buku apa aja gitu, yang fiksi itu untuk pikiran, yang non fiksi untuk makanan hati kita gitu. Karena kadang-kadang kita juga butuh dimotivasi dari baca buku itu, penting juga gitu. Terus pengembangan kompetensi lain itu dengan mengikuti pelatihan dan ikut komunitas ya gitu. Komunitasnya ada dua yang saya ikuti. Pertama satu di MGBK gitu ya, dan memang kita wajib sebagai guru BK gitu kan, karena itu secara kedinasan ya gitu. Kalau IBKS itu secara keprofesionalismenya kita gitu, karena di bawahnya APKIN kan, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, bawahnya itu Ikatan Bimbingan Konseling Sekolah IBKS gitu. Jadi ikut komunitasnya, up to date dengan pelatihan-pelatihannya, pas lagi bisa, pas diizinkan sama pimpinan ya udah ikut gitu. Kadang-kadang Sabtu Minggu juga ikut gitu. Minggu kemarin nih ikut pelatihan tentang itu landasan hukum gitu untuk guru BK gitu. Itu kan penting juga ya, karena kita bekerjanya di tepi jurang gitu. Gitu sih. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari pengalaman Ibu yang tadi sudah diceritakan, apa saja prinsip yang menurut Ibu tuh paling sulit diterapkan di sekolah? Jadi gini, ada banyak prinsip kan gitu. Nah, masing-masing itu punya tantangannya masing-masing gitu. Kalau misalnya BK itu untuk melayani semuanya gitu kan.
semua siswa harus terkena. Nah itu juga punya tantangan gitu. Tantangannya adalah kalau secara layanan klasikal mungkin kita bisa memberikan gitu, tapi kan ada bimbingan kelompok gitu yang ada bimbingan konseling individu memang sesuai dengan kebutuhannya ya, tapi kalau bimbingan kelompok itu kan harusnya semuanya mendapatkan gitu, tapi terbentur sama waktu kadangkala. Nah terus kemudian siswa tersebut kadang sudah punya segudang kegiatan gitu, jadi untuk layanan bimbingan kelompok saya belum bisa ke semuanya gitu. Jadi hanya tertentu aja saya ngambil sampel-sampelnya aja. Jadi untuk layanan bimbingan konseling ke semuanya gitu, pada prinsipnya kita menerima semuanya, tapi paling layanan klasikal saja yang bisa menjamah mereka semua. Kalau layanan bimbingan kelompok itu tidak gitu. Jadi karena terbentur waktu dan kegiatan dari siswa tersebut. Kitanya bisa, tapi siswanya yang nggak bisa gitu. Betul gitu, karena banyak eskul, banyak organisasi gitu kan. Nggak hanya organisasi, kadang mereka juga aktif di luar juga, ada les, bimbel dan lain sebagainya. Gitu sih. Gitu. Nah kalau kolaborasi nih dengan semuanya gitu prinsipnya. Nah ada kalanya pimpinan kita itu udah mengerti, teman-teman kita sudah mengerti, tapi ada pimpinan yang secara tidak langsung gitu. Nah itu kurang mengerti tentang bagaimana bimbingan konseling secara dasarnya gitu. Bimbingan konseling kan punya ciri khas tersendiri ya gitu. Nah itu kurang mengerti. Ketika kita istilahnya menginformasikan gitu Kak, memberitahu kayaknya ini ya, mendikte ya, menginformasikan itu tidak mengindahkan gitu, karena kita bawahan gitu loh. Jadi ada stigma seperti itu gitu. Jadi beberapa pimpinan yang saya temui gitu, kalau yang nggak paham tentang BK dan nggak mau belajar tentang BK itu cenderung menyulitkan gitu. Jadi ya kita yang proaktif, kita yang harus dengan lemah lembut gitu, dengan hati-hati pula gitu, dengan dasar. Maka perlunya guru BK itu paham dasar hukum itu. Kita paham tentang kode etik konselor gitu, kita paham soal dasar-dasar BK itu harus banget gitu loh, harus menguasai banget, karena dan pasal-pasalnya, Permendikbudnya gitu, kita tuh harus pegang itu gitu. Karena selain kepada pimpinan, kita kepada siapa lagi gitu kan ya. Nah apalagi kalau singgungannya dengan pimpinan gitu. Jadi kalau kita menginformasikan aturannya begini gitu, tentunya mestinya gitu pimpinan akan lebih memahami gitu. Jadi harus menguasai itu. Jadi setiap kita memberikan layanan, memberikan kegiatan, memberikan treatment itu pasti punya dasar. Nah, yang dipertanyakan dasarnya apa gitu. Ibu melakukan ini dasarnya apa? Ibu asas kerahasiaan itu dasarnya apa sih Bu? Oh ini ada loh di dasar-dasar bimbingan konseling Pak gitu. Bu kalau misalnya klien menolak guru BK boleh nggak sih Bu? Boleh, ada di profesional konselor gitu. Jadi kita punya dasar, kita melakukan segala sesuatu punya dasar, tapi nggak saklek-saklek juga gitu. Kita juga mesti fleksibel dan mempertimbangkan berbagai aspek. Nah itu profesional BK itu dipertanyakan, diuji gitu, itu di situ. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami dari kelompok 8. Sebelum kita tutup videonya, boleh nggak Ibu kasih satu kata buat BK calon konselor BK kali ini? Oh ya, kata-kata ya. Buat kalian calon konselor, semangat melayani dengan hati. Insya Allah kita nggak hanya mencari materi, tapi juga mencari keberkahan gitu. Jadi pasti akan ada jalan gitu selama kita itu berniat baik. Semangat terus dan selalu belajar dan belajar.
sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll